Cerita berpusat pada Shin Irang, seorang pengacara biasa yang hidupnya berubah total setelah menyewa kantor di kamar 501 di gedung Okcheon. Ruangan itu ternyata dulu milik seorang dukun, dan sejak menempatinya, Irang mulai mengalami kejadian yang sulit dijelaskan secara logika. Ia bisa melihat hantu, bukan bayangan samar, tapi arwah dengan keluhan, dendam, dan permintaan keadilan yang belum terselesaikan saat mereka masih hidup. Sejak itu, kantor kecil Irang berubah menjadi tempat konsultasi tak resmi bagi para klien dari dunia lain. Hantu-hantu itu datang membawa cerita ketidakadilan, pengkhianatan, hingga kematian misterius. Irang yang awalnya hanya ingin bertahan sebagai pengacara, kini terjebak dalam misi moral yang lebih besar, membela mereka yang bahkan sudah tidak punya suara di dunia manusia. Di sisi lain ada Han Na-hyun, pengacara elit dari firma hukum besar dengan rekor kemenangan sempurna. Ia dikenal dingin, rasional, dan tanpa kompromi. Bagi Na-hyun, hukum adalah permainan strategi, dan kemenangan adalah satu-satunya tujuan. Namun, reputasinya runtuh ketika ia kalah di persidangan melawan Irang, pengacara yang ia anggap tidak masuk hitungan. Kekalahan itu mengguncang keyakinannya. Lebih membingungkan lagi, Irang terus berbicara tentang hantu yang membantunya mengungkap kebenaran. Na-hyun menolak percaya, menganggapnya delusi atau taktik manipulatif. Sampai akhirnya ia sendiri mengalami kejadian aneh yang tak bisa dijelaskan dengan logika hukum atau sains. Dipaksa oleh pengalaman pribadi, Na-hyun mulai membuka diri dan memutuskan membantu Irang. Kombinasi mereka menjadi unik. Irang dengan akses ke kebenaran dari para arwah, dan Na-hyun dengan kecerdasan hukum serta strategi tajamnya. Bersama, mereka menangani kasus-kasus yang tak hanya rumit secara hukum, tetapi juga syarat emosi dan misteri. Phantom Lawyer bukan sekadar drama hukum atau kisah supranatural. Ini cerita tentang keadilan yang melampaui batas hidup dan mati, tentang dua pengacara dengan prinsip berbeda yang dipertemukan oleh sesuatu yang tak terlihat, dan tentang bagaimana terkadang kebenaran justru datang dari suara yang selama ini diabaikan. Terkadang, keadilan sejati tidak berhenti di dunia orang hidup, karena bahkan jiwa yang telah pergi pun tetap berhak didengar dan dibela. Dan terkadang suara paling sunyi justru membawa kebenaran yang tak mampu diungkap oleh mereka yang masih bernapas. I found a letter in the sunlight, written in a trembling hand. It said, don't let him walk away, even if you don't understand. The sky was